Bukan yang kaleng-kaleng ya. Beliau ada 350 lebih. Hari ini menyatakan dukungan kepada pasangan 01. Lebih baik, ya amin, ya amin, ya Anies Muhaimin. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para rekan-rekan media. Saya berterima kasih pada pagi hari ini di tempat ini menjadi saksi kembali tentang dukungan kepada pasangan 01 Pak Anies Muhaimin. Hari ini adalah alumni ITB ya. Ini bukan yang kaleng-kaleng ya. Beliau ada 350 lebih. Hari ini menyatakan dukungan kepada pasangan 01. Kita tahu bersama banyak pejabat-pejabat yang dari lulusan ITB. Dan ini terus terang saya menyambut baik dengan dukungan ini sehingga menambah dukungan melebihi dari apa yang kita harapkan selama ini. Saya yakin gaung dari dukungan alumni ITB ini bisa menggaungkan ke seluruh pelosok tanah air. Sehingga apabila ada alumni-alumni lain yang belum memberikan dukungan akan terpacu. Di sini sudah alumni UI sudah, UGM sudah, Trisakti sudah. Sekarang hari ini ITB. Itu universitas-universitas yang top semua. Saya yakin berikutnya masih banyak lagi. Mudah-mudahan dengan dukungan ini pasangan Anies Muhaimin bisa terpilih di 14 Februari 2024. Amin. Karena saya yakin banyak sekali nih alumni ITB di seluruh pelosok tanah air. Saya yakin dengan kepemimpinan Mas Aji ya bisa menyampaikan berita ini kepada seluruh kawan-kawannya yang belum mendukung pasangan Anies. Saya pikir itu sekali lagi saya apresiasi kepada alumni ITB yang menyatakan dukungan. Mungkin ada tambahan Mas Aji? Ya baiklah, jadi hari ini deklarasi ini untuk menegaskan kembali dukungan alumni ITB terhadap pasangan Amin. Terutama sebagai alumni ITB kita mendukung sekali program untuk reindustrialisasi dan nanti pengokohan industri yang berdasarkan teknologi tinggi. Apa alasan mendukung Amin? Tentu saja ada alasan perubahan, tapi yang terutama dari segi yang tadi itu rekam jejaknya sudah jelas, programnya sudah jelas, dan terutama sebagai alumni ITB kita ingin reindustrialisasi itu terlaksana dan juga penggunaan teknologi yang tepat guna untuk saya tambahkan sedikit ya. Saya Dr. Syahganda Nenggolan, alumni ITB. Ini kita meyakini bahwa satu-satunya yang punya pikiran tentang percaya pada pikiran-pikiran saintifik dan ilmiah dalam melakukan satu pembangunan itu cuman Bapak Anies Baswedan. Dan itu sudah ditegaskan beliau berkali-kali bahwa kalau dia memimpin maka dia itu akan berbasis pada saintifik, rasionalitas, kewarasan, dan lain-lain. Nah itulah makanya kami alumni ITB yang berpikir waras, dan kami adalah orang yang rata-rata diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecerdasan yang sangat tinggi di Indonesia ini, yakin bahwa kami ini harus memilih orang yang berpikir waras di Republik Indonesia, dan itu satu-satunya adalah Bapak Anies Baswedan. Ya. Pak Jumur dulu, tambahan dulu Pak Jumur. Oke, jadi gagasan alumni ITB Bung Karno tentang Trisakti, berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi, dan berpribadi dalam budaya, itu insya Allah dijalankan oleh Anies dan Muhaimin. Bukan hanya akan, tapi ketika mereka ada di Jakarta, itu dijalankan. Percaya kepada kekuatan sendiri. Dan akan membawa Indonesia ke depan dengan misi-misi kebudayaan dan membranding Indonesia di dunia internasional. Dan itu adalah kebanggaan kita juga sebagai gagasan dari alumni ITB, Bung Karno kan, ajaran Trisakti Bung Karno. Karena itulah, maka alhamdulillah teman-teman semua sekarang yang alhamdulillah teman-teman makin solid ya, untuk memastikan jaringannya bekerja untuk kemenangan Anies. Kira-kira seperti itu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Terkait dengan kampanye besok, apa persiapan dari ini, Mas? Terkait dengan besok adalah mulai kampanye akbar hari pertama ya. Zonanya sudah dibagi oleh KPU ya, kita kebagian di Tangerang ya. Kita akan melaksanakan kampanye akbar di situ dengan all out ya. Mudah-mudahan apa visi misi yang selama ini sudah disampaikan Pak Anies, Pak Muhaimin yang ada di Desak Anies dan Selepet Imin akan digaungkan terus. Apa itu? Karena beliaunya menginginkan apabila terpilih kebijakan tersebut akan dibuat berdasarkan bersama-sama kolaborasi dengan masyarakat. Sehingga masyarakat bisa menilai, bisa mengkritisi.
Jadi pemerintah mungkin sebagai regulator, tapi tidak semua pemerintah menguasai persoalan. Nah, ini akan melibatkan masyarakat, pakar-pakar tadi disampaikan Pak Syahganda. Kita ini banyak orang pandai, ya. Itu yang akan diajak bersama-sama untuk menentukan kebijakan sehingga kebijakan tersebut bisa dirasakan langsung di rumah kita masing-masing. Terkait debat besok Amin. gimana? Oh iya, besok akan disampaikan ya itu tadi. Kita melanjutkan terus gagasan itu, fokus misi-misi program yang selalu itu kan makanya kenapa kita terus dengan program-program itu sekarang kapasitasnya lebih besar. Itu yang membuat elektabilitas menjadi naik. Karena masyarakat makin meyakini, oh ini gagasan yang tadi disampaikan bukan kaleng-kaleng dan sudah dilakukan sebelumnya. Bukan akan nih, ya kan? Itu yang perlu disampaikan. Jadi ini perlu kolaborasi dengan media juga bisa menyampaikan berita-berita informasi yang selalu selama ini sudah dilakukan Pak Anies maupun Pak Muhaimin. Ada persiapan khusus nih Pak dari Gus Imin untuk debat besok? Oh, kalau debat ya pasti ada lah. Semua pasti persiapan dengan topik-topik yang ada, itu apakah sumber mineral atau apa itu ketahanan pangan. Ya sesuai topiknya lah. Jadi itu pasti disiapkan untuk bisa lihat besok. Kita lihat aja besok strateginya apa, pasti ada kejutan. Tentang JIS Pak, ulangi lagi Pak. Kenapa? Dipakai JIS. Oh ya, jadi pada nanti hari terakhir kampanye akbar tanggal 10 Februari, kami dari pasangan 01 memilih ada kampanye akbar di Jakarta. Kita menggunakan tempat JIS, karena tadi sudah disampaikan JIS ini produk anak bangsa. Ya. Jadi semua nggak ada yang dari luar. Banyak dari ITB atau alumni yang lain yang mengikuti di situ untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Dan disitulah Pak Anies ingin memberitahukan kepada dunia atau kepada masyarakat Indonesia bahwa bangunan ini sanggup dibangun oleh anak bangsa sendiri. Itu aja. Cukup?